Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Swanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai objek privilege. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek-objek yang ada di dalam database seperti tabel, view, kemudian prosedur, lalu function, itu merupakan objek semuanya. Jadi bagaimana kita memberikan akses kepada pengguna atau kepada skema supaya bisa berbagi objek ya. Jadi misalnya kita punya skema A, skema B, skema C. Yang buat tabel skema A, skema B misalnya ada menggunakan data dari skema A, ya. Kemudian bagaimana cara si skema A ini memberikan akses kepada skema B? Karena kalau tidak diberikan akses, maka setiap objek yang dimiliki oleh skema itu akan atau hanya bisa digunakan pada skema tersebut saja, tidak bisa digunakan oleh skema lain. Nah, bagaimana cara berbaginya? Ya, jadi si skema A harus memberikan grant kepada skema B. Begitu juga kalau misalnya ingin supaya skema C bisa menggunakan objek yang ada di skema A, maka skema A harus memberikan juga privilege-nya atau grant kepada si skema C. Jadi intinya objek privilege ini memberikan hak akses kepada skema atau user. Nah, nanti kita akan mencontohkan beberapa objek yang bisa diberikan aksesnya kepada skema lain. Nah, ini adalah beberapa privilege atau objek privilege yang bisa dibagikan atau diberikan kepada pengguna lain atau skema lain. Kalau dia berupa tabel, kita bisa memberikan aksesnya seperti alter, kita bisa berikan, kemudian delete, kemudian index, insert, reference, select, dan update. Nah, itu bisa diberikan kepada pengguna lain atau kepada skema lain. Misalnya nih, skema A pemilik dari tabel. Kemudian skema A ingin memberikan akses kepada skema B supaya bisa melakukan update struktur dari tabelnya. Misalnya si skema B bisa mengotak-atik tipe datanya, ya, kemudian bisa mengubah panjang data. Otomatis dia harus melakukan perintah DDL, yaitu alter. Nah, kalau seperti itu, maka skema A harus memberikan privilege berupa alter kepada skema B untuk tabel yang ingin diberikan aksesnya. Begitu juga dengan delete, ya, delete, kemudian index, insert, dan seterusnya. Nah, kemudian view juga sama. Bedanya view ini alter tidak ada, kemudian index juga tidak ada, yang lainnya sama. Nah, mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bisa langsung dites apakah benar beberapa objek privilege ini tidak bisa diberikan kepada objek view. Kemudian ada sequence. Objek sequence ini adalah objek yang mewakili atau objek yang digunakan untuk membuat urutan, ya, urutan berupa angka secara otomatis. Kalau di DBMS seperti MySQL atau MariaDB itu ya istilahnya seperti mirip dengan auto increment. Nah, kalau kita juga ingin menggunakan auto increment di DBMS Oracle, kita tidak menggunakan auto increment seperti pada MySQL, ya, atau MariaDB. Tapi kita harus membuat sequence. Sequence itu nanti yang digunakan untuk
mengurutkan angka tadi. Jadi yang sudah ada akan dilihat maksimumnya berapa, maka akan ditambah terus ya, seperti auto increment. Kemudian yang bisa diberikan aksesnya kepada sequence itu hanya objek, yaitu alter ya, alter dan select. Nah, kemudian untuk yang prosedur ini termasuk juga function di dalamnya yang bisa diberikan, yaitu execute ya. Jadi execute itu bisa digunakan atau bisa diberikan aksesnya kepada skema lain. Ya, hanya ini saja untuk yang prosedur ya. Karena prosedur itu hanya create dan or replace ya, create or replace, sisanya cara memanggil itu aja. Selain dari itu dia di dalamnya hanya menggunakan objek-objek seperti tabel yang sudah ada. Jadi seperti ini kira-kira gambaran objek privilege yang bisa diberikan aksesnya kepada user lain. Kemudian bagaimana sih sintaknya atau struktur dari perintah, cara memberikan privilege kepada skema lain, yaitu dengan cara pemberian grant ya. Grant kemudian object privilege. Jadi kalau kita membuat perintah grant kemudian diikuti dengan object privilege. Kemudian on ya, grant object privilege kemudian on ya. Berikan grantnya misalnya nanti entah insert, update, delete atau yang lainnya tadi ya ke dalam on object. Objeknya apa? Bisa tabel, bisa tadi ada view, bisa berupa sequence, bisa berupa prosedur ataupun function atau yang lainnya. Intinya dia berupa objek. Seperti nantinya trigger ya. Trigger itu juga bisa bisa diberikan aksesnya kepada pengguna lain. Kalau kita sudah menuliskan objeknya, kemudian ya, kepada siapa mau diberikan. Nah, bisa user siapa, user atau skemanya, atau berupa role. Nah, atau public, berarti kalau public itu bisa ke seluruh user ya secara langsung tanpa harus memilih satu-satu. Nah, kemudian ada with grant option. With grant option ini digunakan jika kita memberikan akses kepada penggunanya sekaligus bisa memberikan istilahnya ya, bisa memberikan hak dia untuk memberikan aksesnya juga kepada pengguna lain. Nah, itu bisa ya dengan tambahan with grant option tambahannya. Jadi memungkinkan pemberian grant ya kepada user lain. Nah, ini contohnya. Jadi grant insert. Nah, jadi tadi perintahnya grant kemudian diikuti dengan insert, update. Nah, berarti ada dua nih. Jadi bisa langsung ya, tidak harus satu-satu. Jadi kalau mau langsung beberapa ya insert, update. Kalau misalnya tadi ada alter ya sudah, alter. Nah, seperti itu kalau memang mau secara langsung. Nah, kemudian on, karena ini berupa tabel ya tadi employees. Ya, tabel yang ada di skema tersebut. Kemudian diberikan kepada user siapa? Usernya ada Tom, ada Susan. Nah, ini tergantung ya. Kita harus tahu usernya siapa saja atau skemanya apa aja. Nah, kemudian contoh yang diberikan kepada public, misalnya perintah select pada tabel departemen itu bisa juga diakses oleh seluruh user. Misalnya seperti itu ya. Jadi intinya di sini adalah cara pemberian grant-nya itu strukturnya harus mengikuti yang sudah ditetapkan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin menghapus? Misalnya nggak jadi nih, ada salah nih. Ternyata privilege-nya itu bukan insert atau update yang tadi gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Perintahnya itu tinggal ubah aja grant jadi revoke, kemudian nama objek privilege-nya misalnya tadi insert atau update gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan on sama ya. Jadi
mirip, tapi bedanya di sini bukan to tapi from. Jadi kalau dibahasakan ke bahasa kita ya tarik kembali lah intinya ya, tarik kembali privilege-nya yang ada di objek tertentu dari tabel atau dari user atau skema atau public gitu ya. Nah, ini revoke, jadi tarik kembali atau ya batalkan atau ya intinya hapus lah. Hapus privilege insert sama update yang ada di dalam tabel employee dari Tom dan Susan. Nah, kalau kita ingin menghapus atau si yang punya employee ini, tabel employee ingin membatalkan pemberian objek privilege insert dan update kepada Tom dan Susan. Nah, begitu juga kalau kita ingin menarik ya privilege atau grant dari user yang public ya, seluruh user, kita bisa melakukannya seperti ini. Ya sama seperti di atas, bedanya nih from-nya from public, itu saja. Selanjutnya untuk supaya mudah dipahami, mungkin kita langsung ke ke terminalnya untuk mencontohkan bagaimana sih pemberian privilege kepada pengguna lain. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini kita hanya menggunakan ini saja, menggunakan platformnya itu konsol saja ya, atau terminal. Saya gunakan yang ada di Visual Studio Code saja. Yang pertama berarti kita harus harus merancang dulu, memikirkan dulu kira-kira apa sih yang mau diberikan aksesnya kepada pengguna lain. Mungkin karena kita sudah memiliki skema yang sudah ready, yaitu skema HR. Saya yang pertama skema HR kita gunakan. Kemudian nanti akan kita buat satu lagi skema yang masih kosong lagi, itu belum bisa atau belum memiliki apa-apa. Baik, sekarang kita berarti membuat ini dulu ya, membuat user baru. User baru berarti kalau kita membuat user baru, kita harus login ke sysdba dulu. Nah, untuk itu saya masuk ke dokumen dulu biar seragam semuanya. Panggil SQL Plus karena kita mendemokannya menggunakan SQL Plus. Nah, kita login ke sysdba. Sesuaikan dengan password yang sudah dimiliki. Nah, di sini kita akan membuat user atau skema baru. Misalnya kita buat create user. Saya ingin membuat user baru dengan nama tadi ya, Susan ya, boleh satu aja, Susan. Kemudian saya berikan password 1234566 saja supaya mudah diingat. Nah, di sini kita sudah membuat user baru dengan nama Susan. Nah, tetapi Susan ini belum bisa melakukan apapun terhadap skemanya. Jadi berikutnya harus kita berikan akses dulu lah ya, supaya dia bisa login, bisa mengakses resource-nya ya. Berarti kita coba berikan ya umum saja sih, seperti pada video-video sebelumnya, berikan akses kepada Susan. Berarti grant connect, atau kalau mau yang lebih detailnya nanti silakan lihat di Oracle langsung ya, apa saja yang bisa digunakan ya. Ada grant, connect,
kemudian resource, jadi bisa mengakses resource, kemudian mungkin ini saja ya, Grand Connect ya, resource kepada Susan, apa yang bisa, oke, apa bisa ternyata ya. Nah, berikutnya kalau kita sudah coba kita buka, tapi di sini saya coba buka pada terminal tersendiri ya, supaya nanti kelihatan tahapannya. Berarti saya masuk ke dokumen dulu supaya sama ya. Kalaupun tidak masuk dokumen, kita tidak ada masalah juga karena kita tidak ada proses penyimpanan file. SQL Plus juga, SQL Plus. Nah, di sini saya masuk ke skema atau user Susan. Passwordnya 123456. Oke, sekarang sudah login. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh si Susan? Sekarang masalahnya belum ada apapun ya. Coba kita login dulu. Misalnya kita akses yang umum saja. Misalnya select sysdate. Sudah bisa atau belum ya? Select sysdate from dual. Oke, sudah. Nah, berarti baru ini saja, tapi dia belum memiliki belum memiliki tabel, belum memiliki prosedur, function atau objek-objek yang lainnya. Tapi secara umum dia sudah bisa mengakses resource-nya ya, seperti fungsi-fungsi yang ada. Nah, tapi intinya di sini kan bisa nggak kita mengakses resource yang dimiliki atau objek yang dimiliki oleh si pengguna lain, bisa nggak gitu. Itu kan intinya dari objek privilege ini. Nah, untuk itu kita coba login ke skema HR dulu. Untuk itu ini saya exit saja untuk yang skema atau user ini ya, user sysdbe-nya saya keluar dulu, kemudian saya login lagi ke HR karena kita fokusnya nanti di sini. Jadi jadi user sysdbe tadi hanya digunakan untuk membuat user baru. Oke, kita ke HR. Nah, di HR kan tadi sudah banyak beberapa objek yang sudah dimiliki ya. Salah satunya contoh punya tabel, punya prosedur, punya function juga. Nah, coba kita akses prosedur yang dimiliki atau tabel yang dimiliki oleh skema HR. Select misalnya all from employees. Bisa nggak? Oh, nggak dikenali ya. Oke, kita gunakan nama skemanya hr.employees, bisa nggak? Tidak bisa juga karena nggak dikenali juga. Jadi intinya dia belum bisa mengakses apapun dari skema HR. Nah, dari dia sendiri juga nggak punya tabel apapun ya, makanya nggak bisa diakses. Nah, sekarang bagaimana sih si skema HR ini memberikan akses kepada Susan tadi ya. Sekarang yang sebelah kanan ini kan skema Susan ya, atau usernya Susan. Sekarang kita tambahkan Grand, contohnya select on employee saja ya, employees. Tabelnya kita pertama coba untuk tabel employees,
nanti kita buktikan apakah setelah kita berikan grant kepada si Susan itu employees bisa diakses dari Susan. Oke, from on employees to diberikan kepada Susan. Oke. Kalau kita ingin melihat ini sudah berhasil atau belum dan apa grant-nya, kita bisa membuat ininya ya, ingin melihat grant apa saja yang ada di HR, select, kalau mau select all atau kolom-kolom tertentu saja. Mungkin akan lebih baik kita lihat dulu tabelnya, itu bisa dilihat di user tab brief seperti ini ya. Kita lihat kolomnya apa saja. Kolomnya itu ada grant, ada name, ada grant, name, ada grantee, ada grantee, ada owner, ada tabel name, ada grantor, pemberinya siapa ya, grantee ini yang menerimanya siapa nanti. Ya, kita lihat berarti kita butuh grantee, owner, dan atau semuanya lah ya. Kita buat select all saja. Berarti saya buat select all from user tab ya, user tab brief ya tadi ya, brief. Oke. Nah, ini adalah beberapa privilege yang dimiliki oleh tabel HR. Yang pertama ada HR itu sendiri ya, HR, kemudian di sini susunannya itu ada grantee, owner ya, HR, kemudian diturunkan ya atau diberikan aksesnya oleh si sysdba tadi ya. Kalau di sini seperti itu, grantee, penerimanya HR, apa yang bisa di tabel apa ya aja yang bisa, itu DBMS stat. Kemudian grantornya siapa? Grantornya pemberinya itu adalah sys, owner dari DBMS stat itu sys. Kemudian grantornya juga yang memberikan grant-nya itu adalah sys. Nah, kemudian ada execute ya, privilege-nya execute ya, bisa mengakses DBMS stat. Nah, kemudian tadi Susan itu penerima grantinya ya, penerimanya yang pemiliknya adalah HR. Kemudian objek apa yang diberikan privilege-nya, yaitu tabel employees. Grantornya yang memberikan grant-nya itu adalah HR. Kemudian objek privilege-nya adalah select. Seperti itu. Kalau ingin kita lihat nantinya apa saja sih yang dimiliki oleh salah satu user yang sudah ada gitu ya. Misalnya ini kan baru satu, bisa jadi nanti ada insert, update. Nah, kalau sudah banyak kan kita bingung nih. Misalnya kita mau menghapus yang mana. Nah, sebaiknya kita lihat dulu di sini. Nah, sekarang sudah kita kita berikan grant kepada Susan untuk employees. Nah, benar nggak bahwa employees sekarang sudah bisa diakses? Nah, untuk mengaksesnya kita harus menuliskan ininya ya, nama skemanya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menuliskan skemanya, dianggap employees itu ada di tabel atau ada di skema Susan. Nah, sekarang employees itu bukan di skema Susan tapi dari skema HR. Makanya kita harus menulis skemanya nama tabelnya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini, bisa kita akses. Ya. Nah, tadi kan kita menulis HR nama tabelnya yaitu employees.
Nah, kalau mau kita tuliskan tanpa harus menuliskan nama skemanya, kita harus membuat sinonim ya. Untuk membuat sinonim, create sinonim. Nama sinonimnya misalnya kita samakan aja employees. Kemudian setelah itu, setelah dibuat create sinonim employees, berikutnya dilanjutkan dengan perintah ini ya, buat sinonim dengan nama employees untuk atau for di sini ya, for hr.employees. Nah, seperti ini. Jadi kita membuat sinonimnya itu dengan nama employees untuk yang hr.employees, sehingga nanti ketika kita melakukan perintah query tidak perlu lagi menuliskan hr ya, tinggal panggil sinonimnya saja. Oke. Sebentar. Insufficient privilege. Nah, ini terjadi kenapa? Karena ketika kita membuat membuat user dengan nama Susan, kita hanya memberikan grant-nya itu connect dan resource. Dia hanya bisa login dan mengakses resource saja. Dia tidak bisa memberikan privilege ke atau tidak bisa membuat create, itu tidak bisa ya. Jadi kalau mau membuat seperti ini, kita ubah dulu struktur dari user Susan melalui sysdba dengan menambahkan grant tadi kan grant connect, resource, itu saja ya, tambahkan aja dba. Jadi grant dba to Susan. Nah, itu kalau mau membuat seperti ini. Ya, berarti kita harus masuk ke sysdba dulu. Nah, kalau ingin seperti yang tadi, yang ini ya, menggunakan sinonim. Nanti ketika kita menggunakan sinonim, kita tidak perlu lagi menuliskan select seperti yang sudah tadi ya. Nah, ini tidak perlu lagi ditulis, itu bisa. Tapi kalau sekarang belum bisa karena itu dianggap tabel yang ada di skema Susan. Nah, sekarang coba kita tambahkan, saya tambah baru lagi saja ya, split lagi ini untuk login ke ke sysdba, sysdba, passwordnya sesuaikan. Nah, sekarang coba kita lakukan proses penambahan grant. Jadi tidak perlu di alter ya, kita grant dba to Susan. Oke, grant sukses, berarti sekarang sudah. Nah, ini saya close saja karena sudah berhasil. Coba kita proses ulang, create sinonim. Create sinonim employees for HR Susan tadi ya, benar ya. Sepertinya kita harus login ulang untuk Susan ya, karena dia sepertinya harus atau tidak langsung refresh. Jadi untuk itu saya keluar dulu, saya login ulang ke Susan.
baru tadi create synonym employees for hr.employees. Nah, oke, baru mau sekarang ya. Berarti butuh restart dulu ya rupanya terminalnya. Nah, sekarang sudah. Nah, sekarang kalau seperti itu berarti tinggal kita login. Nah, kebetulan namanya itu employees, berarti select all from employees nanti akan memunculkan seluruh data yang ada di hr.employees. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita ingin membuat sinonim itu bisa. Berikutnya bagaimana caranya supaya si Susan ini bisa mengakses objek yang lain. Nah, tadi kan baru tabel ya. Nah, kalau baru tabel itu grandnya sebetulnya sama aja sih ya. Bedanya kalau grand tadi berupa tabel, nah sekarang berupa prosedur lah yang pernah kita buat. Misalnya ini kan tadi yang sebelah kiri adalah HR. Kita tambahkan grand. Karena dia berupa prosedur yang mau kita share atau yang mau kita berikan akses kepada Susan, maka hanya execute yang bisa diberikan aksesnya. Execute on nama misalnya yang pernah kita buat, mungkin kita lihat dulu ya. Select all atau select object name from user prosedur. Apa saja prosedur pakai S. Oke. Nah, ini beberapa prosedur yang pernah kita buat dan fungsi. Nah, mungkin kita panggil fungsi karena di dalamnya juga ada memanggil fungsi lain lagi ya. Bisa nggak? Nah, logikanya kan di dalam di dalam prosedur ini yang ini kita berikan aksesnya, tapi kan di dalam ini ada panggil fungsi. Memanggil fungsi itu pasti memiliki memiliki privilege juga, apakah terpengaruh atau enggak ya. Nah, kita lihat. Jadi selanjutnya kita berikan grand execute on objeknya panggil fungsi, berikan kepada Susan. Nah, sekarang grandnya sudah berhasil. Nah, kalau langsung apakah mau di sini? Kita lihat lagi cara memanggilnya kan execute panggil fungsi. Masih tidak terbaca, jadinya harus kita login ulang seperti tadi ya. Tadi kita login ke Susan. Nah, kemudian baru kita panggil fungsi. Kita lihat di sini panggil fungsi itu katanya belum dikenali. Kenapa? Karena panggil fungsi itu ada di skema HR. Caranya bagaimana? Ya udah hr.panggil fungsi. Nah, panggil fungsinya itu berhasil dipanggil, tapi belum muncul karena kita pakai SQL+. Jadi ada
seperti biasa kita kita set dulu server outputnya, kita jadikan on, baru kita eksekusi ulang. Nah, oke. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.